Audio Jungle. Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Devi Triana Putri Paramita dari Pendidikan Fisika Untirta ingin menjelaskan sedikit tentang arus searah. Silakan ditonton videonya. Listrik berasal dari kata elektron yang berarti batu ambar. Jika sebuah batu ambar digosok dengan kain sutra, maka batu akan dapat menarik benda-benda ringan seperti sobekan kertas. Dari hal tersebut, maka dikatakan batu ambar tersebut bermuatan listrik. Muatan merupakan ciri dasar dari semua penyusun zat. Zat tersusun dari proton, neutron, dan elektron. Elektron memiliki muatan negatif, dan proton memiliki muatan positif. Besarnya muatan listrik dilambangkan dengan Q, yang dimiliki sebuah benda, secara sederhana menunjukkan berapa kurang atau lebihnya jumlah muatan negatif dibanding dengan jumlah muatan positifnya. Arus listrik searah atau direct current atau DC adalah aliran elektron dari suatu titik yang energi potensialnya tinggi ke titik lain yang energi potensialnya lebih rendah. Arus searah dulu dianggap sebagai arus positif yang mengalir dari ujung positif sumber arus listrik ke ujung negatifnya. Pengamatan-pengamatan yang lebih baru menemukan bahwa sebenarnya arus searah merupakan arus negatif atau elektron yang mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Aliran elektron ini menyebabkan terjadinya lubang-lubang bermuatan positif yang tampak mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Di tahun 1883, Nikola Tesla dianugerahi hak paten untuk penemuannya, arus bolak-balik fase banyak. Pada bulan Mei 1883, dia menyampaikan kuliah klasik kepada The American Institute of Electrical Engineers, A New System of Alternating Current Motors and Transformers. Karena listrik arus bolak-balik lebih mudah digunakan dibandingkan dengan listrik arus searah untuk transmisi atau penyaluran dan pembagian tenaga listrik, di zaman sekarang hampir semua transmisi tenaga listrik menggunakan listrik arus bolak-balik. Walaupun begitu, pada saat pertama peluncuran arus listrik bolak-balik, arus listrik searah masih tetap digunakan. Bahkan, ada yang tidak mau menerima arus bolak-balik. Dengan perkembangan teknologi elektronika saat ini, listrik arus searah atau DC dapat dihasilkan dengan cara merubah arus bolak-balik atau AC menjadi arus searah atau DC dengan menggunakan suatu alat yang disebut power supply atau adaptor. Rangkaian listrik arus searah memiliki gejala kelistrikan, yaitu diantaranya ada hukum Ohm. Jika beda potensial pada ujung kawat dapat dipertahankan konstan, maka akan menimbulkan aliran muatan listrik atau yang disebut dengan aliran arus listrik. Definisi arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir dalam penghantar tiap satuan waktu. Jadi, 1 ampere sama dengan 1 kolom per detik. Rumusnya adalah I sama dengan Q per T. Selain ada hukum Ohm, ada juga hukum Kirchhoff. Aplikasi hukum hanya digunakan untuk analisa rangkaian-rangkaian sederhana. Untuk menganalisa suatu rangkaian yang kompleks, dapat menggunakan hukum Kirchhoff tentang arus atau Kirchhoff Current Law, disingkat KCL, dan hukum Kirchhoff tentang tegangan atau Kirchhoff Voltage Law, disingkat KVL. Nah, hukum Kirchhoff dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada hukum Kirchhoff 1, adalah hukum Kirchhoff tentang arus atau KCL. Jumlah aljabar keseluruhan arus yang menuju titik percabangan adalah 0. Titik percabangan adalah titik pertemuan 3 atau lebih arus ke atau dari unsur rangkaian atau sumber tegangan. I1 plus I2 plus I4 sama dengan I3 atau I1 plus I2 min I3 plus I4 sama dengan 0. Dapat kalian lihat
titik cabang hukum Kirchhoff 1. Nah, gambar di atas menjelaskan tentang pengertian dari KCL, di mana nilai arus listrik yang melalui masing-masing tahanan dapat ditentukan. Pengertian yang didapat, jumlah keseluruhan nilai arus yang mengalir pada suatu titik percabangan adalah 0. Lalu yang kedua itu ada hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff tentang tegangan atau KVL. Jumlah aljabar keseluruhan penurunan tegangan atau voltage drop dalam suatu rangkaian tertutup atau loop yang dibaca satu arah tertentu sama dengan 0. Berikut ini catatan yang perlu dikemukakan. Yang pertama, banyaknya persamaan KCL yang dapat disajikan adalah sama dengan jumlah titik percabangan yang ada dikurang. Lalu yang kedua, banyaknya persamaan KVL sama dengan banyaknya loop independen. Suatu loop dikatakan independen bila tidak dapat dijabarkan dari persamaan KVL loop yang lain. Selain dari catatan di atas, penyelesaian dengan menggunakan sistem penyederhanaan bagian rangkaian yang tersusun seri maupun paralel akan sangat membantu. Kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, pada rangkaian listrik di bawah ini diberikan hambatan 1 sebesar 4 ohm dan hambatan 2 sebesar 2 ohm. Jika saklar S ditutup, tentukan besarnya daya pada hambatan 1. Nah, ini kan di gambar ini kan udah ada ya. Kita terus tentukan arah loopnya. Nah, setelah menentukan arah loopnya, lalu menerapkan hukum Kirchhoff 1, yang dimana I1 sama dengan I2 plus I3. Dihitung satu-satu ya. Jadi loop yang pertama nih. Loop yang pertama itu kan ada min 12 V plus I3-nya berapa? I3-nya itu adalah 2 ohm plus I2 yaitu 4 ohm sama dengan 0. Nah, berarti 4 ohm plus 2 ohm sama dengan 12 volt. Itu loop 1. Lalu yang loop 2-nya itu ada 6 volt min I3, I3-nya tadi kan 2 ohm. Berarti 6 volt min I3 atau 2 ohm sama dengan 0. Jadi 2 ohm sama dengan 6 volt. Maka diperoleh I3-nya adalah 3 ampere. Setelah itu, setelah dapat loop 1 dan loop 2-nya, lalu substitusi 4 ohm plus 3 ampere dikali 2 ohm sama dengan 12 volt. 4 ohm plus 6 volt sama dengan 12 volt. 4 ohm sama dengan 6 volt. Jadi, I2-nya adalah 6 volt per 4 ohm sama dengan 1,5 ampere. Setelah mensubstitusi, maka yang terakhir itu menghitung daya. Jadi, 1,5 kuadrat dikali 4. Hasilnya adalah 9 watt. Jadi, besarnya daya pada hambatan 1 bernilai 9 watt. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.